Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin vanilla raisin butter cake. Ini dia hasil akhirnya, ini adalah vanilla raisin butter cake, cake yang lembut namun agak sedikit padat dan mengenyangkan, tapi harum aroma vanilla dan butternya tuh menggugah selera banget. Mau tahu gimana cara buatnya? Tonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Oke, kita mulai. Ini langkah pertama, kita mau mix dulu butter. Ini full butter, tapi saya pakai yang unsalted, jadi saya tambahin garam. Nah, kalau yang pakai butternya salted, nah itu nggak perlu garam lagi. Penambahan garamnya juga cuma 1/4 sendok teh aja. Terus ini ditambahin juga sambil di mix bareng ini gula pasirnya. Gula pasirnya saya blender dulu jadi lebih halus, atau kalau yang punya gula kastor atau gula halus boleh pakai gula halus. Terus kemudian ini di mix menggunakan kecepatan tinggi sampai dia mengembang dan lembut fluffy gitu. Kemudian sambil tunggu butter dan gula pasirnya di mix, kita mau oles dulu loyangnya menggunakan Carlo atau menggunakan margarin, kemudian ditabur tepung, boleh juga seperti itu. Nah, ini loyangnya saya pakai loyang ukuran 20, ini pun masih agak kegedean, jadi nanti cake nya bakalan nggak tinggi-tinggi banget. Nah, sebenarnya satu resepnya itu bisa menggunakan loyang ukuran 26 atau 24. Nah, ini karena saya pakai setengah resep, saya pakai loyang tuban ukuran 20, dioles sampai rata lalu sisihkan dulu. Nah, jangan lupa untuk sesekali ngeratain pinggirannya itu supaya semuanya termix sempurna gitu ya, keaduk sempurna, karena biasa di pinggiran itu nggak keaduk. Nah, setelah itu yang ini nih, ini udah bagus, udah fluffy, udah mengembang dan putih, tinggal kita masukin kuning telurnya. Saya menggunakan 4 kuning telur, dimasukin satu persatu. Setiap masukin biarkan diaduk sampai 1 menitan sampai semua telur masuk ya. Ini satu kuning telur pecah jadinya seperti ini deh. Nah, setelah selesai semua kuning telurnya masuk, bisa mulai ditambahin juga garam dan vanili bubuknya, diaduk sebentar kemudian dimatikan. Ini vanili bubuk dimasukin dan garamnya. Kemudian setelah masuk, mix sebentar lalu dimatikan. Kita lanjut ke step berikutnya, yaitu mencampur tepung terigu dan susu bubuknya. Kita ayak ya. Kemudian diaduk menggunakan spatula sampai rata. Nah, cake jenis ini memang nanti akan menghasilkan cake yang padat tapi tetap lembut ya, karena memang di sini penggunaan tepungnya lumayan banyak. Oke, kita ke step selanjutnya. Kita mix putih telurnya, ini cuma 3 butir putih telurnya, kemudian di mix sampai dia soft peak aja, jangan terlalu kaku. Tapi ini karena saya baru pertama kali pakai mixer ini buat ngocok putih telur, jadi ini cuma sebentar banget dan dia udah lebih dari soft peak, tapi nggak apa-apa, masih tetap bisa dipakai. Nah, setelah itu tinggal kita campur ke adonan kuning telurnya.
Nah, karena ini judulnya vanilla resin butter cake, jadi vanilanya kalau bisa pakai yang berkualitas bagus biar wanginya lebih terasa dan menggunakan butter. Tapi kalau nggak full butter, misalnya mau dicampur sama margarin juga nggak apa-apa sih. Kemudian jangan lupa untuk kismisnya, kalau bisa udah direndam semalaman menggunakan jus apel. Jus apelnya bisa pakai buah vita gitu. Ini setelah rata, baru nanti kita mau tambahin kismis. Kismisnya yang udah kita rendam semalaman pakai jus apel. Nah, itu ditirisin, dikeringin, terus baru dikasih tepung terigu sedikit. Baru dicampur di sini, aduk sekenanya aja, nggak usah terlalu banyak-banyak aduk, baru tuang ke loyang. Nah, kemudian setelah selesai seperti ini, tinggal kita tuang ke loyang. Lalu siapkan oven yang sudah dipanaskan dulu ya. Dipanggang di suhu 150 sampai 175 derajat Celcius. Kurang dari 1 jam, sekitar 50 menitan. Lalu menggunakan api bawah doang kalau saya. Sesuaikan aja oven masing-masing ya. Setelah dituang, kita ratain dulu, baru dimasukkan ke dalam oven. Nah, ini kita masukin, saya pakai termometer tambahan supaya lebih pasti aja. Ini baru pertama kali pakai. Di sini suhu panasnya udah sampai hampir 150 ya. Nah, ini dia hasilnya yang udah mateng. Bisa dilihat dia tetap lembut, tapi emang ini cake-nya padat dan mengenyangkan, tapi harum banget aroma vanila dan butternya. Enak banget ya. Ditambah lagi rasa asam-asam sedikit dari kismisnya. Wah, menambah cita rasa banget ya. Dicoba di rumah ya. Tuh, kelihatan kan lembut banget. Tulis juga di kolom komentar siapa yang lebih suka sama bolu padat kayak gini dibandingin bolu yang kempus-kempus. Jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat posting menu-menu berikutnya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.